Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman kelas 9, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa di video pembelajaran fikih materi kelima, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal. Nanti teman-teman bisa lihat di buku paket, yaitu halaman 44 ya, halaman 44 sampai halaman 47. Insyaallah kita akan bahas satu bab ini pada hari ini insyaallah taala. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, kita mulai pembelajaran kita yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, kita bahas ya materinya. Tema kita atau bab yang kita bahas adalah makanan dan minuman yang dihalalkan ya, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup kita itu ada halal, ada haram ya hukumnya. Kalau halal berarti boleh, kalau haram berarti tidak boleh, gitu kan? Oke teman-teman sekalian, ini adalah salah satu termasuk ya kemudahan dan nikmat yang Allah berikan untuk manusia, yaitu Allah telah menjadikan berbagai macam jenis makanan dan minuman. Jadi ini salah satu kemudahan dari Allah. Allah memberikan makanan, Allah memberikan minuman untuk manusia. Agar apa? Agar manusia bisa bertahan hidup, ya kan? Karena manusia butuh makan, manusia butuh minum, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti ya dalam surat Al-Baqarah. Nah, teman-teman sekalian, seluruh makanan ya dan minuman pada asalnya itu halal atau boleh dimakan, kecuali ya hanya beberapa jenis makanan yang diharamkan atau yang dilarang untuk dimakan, yang semuanya disebut dalam Al-Quran dan hadis. Jadi semua makanan dan minuman itu halal, kecuali beberapa jenis makanan yang Allah sebut itu haram. Kalau disebut haram berarti tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Itulah orang beriman. Beda dengan orang kafir, disebut haram tetap dimakan ya. Na'udzubillah. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi bisa disebutkan dalam suratul Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah ya yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi semuanya. Jadi semua yang ada di bumi ini Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan untuk makhluk hidup termasuk manusia. Ya, jadi makanan, minuman yang tadi bisa disebutkan hukum asalnya adalah halalan thayyiban, boleh dimakan. Ya, semuanya kecuali beberapa makanan yang disebut haram, maka tidak boleh dimakan. Jadi Allah telah menciptakan semuanya untuk dimanfaatkan manusia. Silahkan manfaatkan. Ya, salah satunya untuk dimakan dan diminum. Ya, silahkan manfaatkan untuk dimakan, untuk diminum itu boleh. Ya, selama makanan ini jenisnya ya atau caranya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman sekalian. Adapun makanan dan minuman yang diharamkan alias tidak boleh dikonsumsi ya telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa makanan, misalkan babi, bangkai, darah, ya kan tidak boleh dimakan. Tapi ada makanan-makanan yang tidak disebutkan dalam Al-Quran selain bangkai, babi, darah. Silahkan makan, tidak masalah. Contohnya apa? Nasi. Ya kan nasi kan nggak disebut dalam Al-Quran. Terus apa lagi? Sekarang biskuit, ya kan, biskuit gandum, ya silakan makan, tidak masalah, karena tidak diharamkan, ya. Makanya makanan dan minuman yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang haram maka hukumnya halal, dan kita tidak boleh mengharamkan makanan yang halal.
dan menghalalkan makanan yang haram, tidak boleh, dosa. Ya, misalkan makanannya halal, kita sebut haram, nggak boleh. Ya, misalkan makanan yang sekarang, misalkan kue, misalkan kita sebut haram, nggak boleh. Kenapa? Kue halal, bahannya halal ya kan, tepung, gula, itu kan halal, nggak haram. Tapi kita sebut haram, ini nggak boleh, dosa. Atau sesuatu yang haram kita sebut halal, misalkan apa? Daging babi. Daging babi halal, nggak boleh, itu haram. Jadi kita tidak boleh menghalalkan makanan yang haram dan mengharamkan makanan yang halal, tidak boleh. Oke teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah menjelaskan makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak boleh dimakan. Ya. Jangan dibalik, makanan yang diharamkan kita halalkan, yang dihalalkan diharamkan, enggak boleh. Ya, seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala azza wajal telah menjelaskan makanan-makanan yang haram, jadi yang tidak haram boleh dimakan. Nah, ini ada satu kaidah teman-teman sekalian ya. Ada satu kaidah dari para ulama. Kata para ulama, kullu tayyibin tahirin minal at'imah wal asyribah la dharara fihi fa huwa mubahun. Semua jenis makanan dan minuman yang baik bagi tubuh alias boleh dimakan, ya, dia suci serta tidak membahayakan akal dan tubuh, maka hukumnya mubah. Mubah itu halal, artinya boleh. Mubah itu boleh. Jadi semua makanan dan minuman yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai makanan yang haram, ya, atau makanan yang berbahaya, fahuwa mubah, maka hukumnya boleh. Oke teman-teman sekalian, ya, ini satu ketentuan dari syariat kita. Secara umum makanan dan minuman yang boleh dimakan dikelompokkan sebagai berikut. Ada 3 nih. Secara umum makanan dan minuman yang boleh dimakan ini, ya, boleh dikonsumsi ada 3. Yang pertama, semua jenis tumbuhan yang berguna bagi manusia dan tidak membahayakan badan dan akal, boleh. Tumbuhan apa saja yang tidak membahayakan akal, tidak membahayakan tubuh, boleh dikonsumsi. Ya, boleh dikonsumsi. Ya. Tapi ada tumbuhan-tumbuhan yang nggak boleh dikonsumsi, itu haram. Contohnya apa? Ganja, ya kan? Ganja kan tumbuhan. Tapi kalau dia bisa memabukkan, nggak boleh, ya kan? Jadi haram. Misalkan apa? Anggur, halal. Tapi kalau perasan anggur difermentasi jadi alkohol, haram. Jadi semua jenis tumbuhan yang baik bagi tubuh dan tidak berbahaya bagi manusia, bagi kesehatannya, bagi akalnya, bagi tubuhnya, maka halal. Tapi kalau tumbuhan itu menjadi berbahaya, misalkan anggur tadi diperas, ya, jadi minuman beralkohol, hukumnya haram. Ya, tumbuhan pun bisa jadi haram kalau caranya salah, ya. Atau hukumnya sudah berbeda tadi ya, seperti anggur. Tapi pada semua jenis tumbuhan hukumnya halal. Yang kedua, hewan-hewan yang hidup di daratan baik liar ataupun peliharaan, ini halal juga. Misalkan apa? Unta, sapi, kambing, ayam, apalagi kuda, kelinci, kerbau, boleh dimakan, ya, silahkan, tidak masalah. Baik itu peliharaan ataupun hewan liar, misalkan boleh. Burung boleh dimakan, ya, dimanfaatkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga, hewan yang hidup di laut atau di air yang tidak bisa hidup kecuali di air, misalkan ikan, ya kan, terus sejenis ikan lah pokoknya, ya. Dan hewan jenis ini tidak perlu disembelih, bahkan boleh dimakan meskipun sudah mati selama kondisinya masih layak. Nah, ini perbedaan antara nomor 2 dengan nomor 3. Kalau nomor 2 dia mesti disembelih. Nomor 2 mesti disembelih. Misalkan hewan
ayam mesti disembelih dulu baru boleh dimakan. Ya, tapi kalau yang jenis ketiga tidak mesti disembelih. Karena memang nggak mesti disembelih ya, tidak perlu malah. Misalkan ikan, tidak mesti disembelih. Bahkan ya sudah mati pun tidak masalah, tidak disembelih tidak apa-apa. Tapi kalau hewan yang kedua harus disembelih dulu baru boleh dimakan. Tapi kalau yang kedua nih, misalkan dia mati nih, nggak disembelih.